Thor, putraku yang paling kubanggakan. Kau telah membunuh naga hitam. 9 alam berutang nyawa padamu. Hari ini, kutetapkan kau sebagai Pangeran Wali Asgard. Kedua setelahku, di atas semua. Terima kasih, All Father. Ternyata jadi pahlawan jauh lebih baik daripada jadi penipu. Brute tak berakal. Kau tak bisa membunuhku. Aku hanya akan tertidur. Dan saat zaman berikutnya tiba, aku akan kembali merebut apa yang menjadi milikku. Terus kenapa? Demi keselamatan 9 alam, akan kuhancurkan kau setiap kali kau bangun. Dan suatu hari nanti, not rise again. Kau takkan bangkit lagi. Ayah, kenapa? Thor, kau tak seharusnya membangkitkan para dewa 9 alam untuk perang ini. Pertumpahan darah dan pengorbanan berakhir sekarang. Demi perdamaian Asgard, kau akan dimintai pertanggungjawaban atas tindakanmu. Damai? Sebut saja apa adanya. Oh, we've slain. One Nighthawk, Dewa Petir telah mati. Asgard menarik perlindungannya dari semua alam lain. Makhluk rendahan, kaum kurcaci, dan para elf, kau dan pasukanmu bebas memperlakukan mereka sesukap. Yang ku minta sebagai balasan hanya sebuah fakta. Asgard tak boleh disentuh. Baiklah. Senang berbisnis denganmu. Saat lukaku pulih, 9 alam akan tahu siapa pemilik sejati Yggdrasil. Dan itu aku. The unworthy of the Titans. Thor. Claim justice in your name. Hari ini, aku datang untuk menuntut keadilan atas namamu. Bagus, sungguh memuaskan. Tagihanmu akhirnya jatuh tempo, Odin. Rajaku,
Apa kita membantu mereka? Membantu mereka. Pasang semua pertahanan di sekitar Vanaheim. Setebal batu. Jangan biarkan apapun lewat. Odin melemparkan tombak kepada Thor. Loki mengenakan kulitnya. Untuk Aesir dan Dewa Vanir, biarkan mereka menggantung diri. Biarkan Mid mengalir. Kita berpesta. Kita berpesta. Progenade, kita tak terlupakan. Aku merasakannya. Ingatan segera kembali ke alam. Odin, Raja Dewa Pengecut. Kau akan membayarnya. Thor, murid terbaikku, apa yang terjadi padamu? Aesir, naga hitam Nidhogg telah bangun. Kita harus satukan 9 alam untuk mencegah Ragnarok. Apa dia tak bosan berakting bodoh? Tolonglah. Oh, tolonglah. Orang bodoh seperti itu tak bisa dibandingkan denganmu. Si besar itu bisa berkelahi, aku akui itu. Orang Asgard, kalian tak sepenuhnya tak berguna. Dasar orang bodoh. Biarkan dia berdarah sesukanya. Kita akan minum saja. Tidak! Beraninya mereka! Dor! Odin! Loki! Aku takkan menolerir keberadaan kalian lagi. Ini akan berakhir dengan darah. Musa di gerbang! Asgard, bentuk pertahanan! Bukankah itu Mimir, penjaga sumur yang usang itu? Cuma orang tua. Tak perlu dihiraukan. Semua tetap di tempat. Pengkhotbahannya dilanjutkan. Leluhur kalian menyeret diri ke sumur kebijaksanaan. Berlutut 3 hari memohon sihirku. Dan kau berani melawanku dengan trik sulap murahan ini? Apa? Siapa orang tua ini? Thor adalah dewa petir. Bagaimana petir bisa melukainya? Dasar tua bangka, kau sudah keterlaluan. Mati kau. Main api padaku. Kau tak sebanding denganku. Aku Sora, Dewa Pasir. Kau tak bisa begini padaku.
Dewa Pasir, beraninya kau klaim gelar itu? Berlutut. Aku penyelamat Asgard. Aku tak berlutut pada siapa pun. Sudah selesai. Kalau Thor tak bisa menghentikannya, siapa yang bisa? Dia membantai naga hitam, membela 9 alam. Bagian mana dari itu yang jadi andilmu? Kau cuma pencuri, penyelamat. Serigala berbulu domba tetap serigala, kotor sampai ke tulang. Apa yang kau pikir sedang kau lakukan? Mengelupas lapisan-lapisanmu. Ah, sakit! Hentikan ini! Ayah, selamatkan aku! Aku menyerah! Aku tak mau jadi wali penguasa lagi! Selamatkan aku! Itu Loki! Thor itu hanya samarannya! Apa yang terjadi? Di mana Thor yang asli? Apa dia mati? Apa naga hitam itu benar-benar mati? Apa dia bisa kembali? Kalau Thor sudah tiada, siapa yang akan mempertaruhkan nyawa saat perang pecah? Thor. Lihat mereka. Inilah yang kau selamatkan dengan mempertaruhkan nyawa. Parasit bodoh itu. Kenapa kau diam? Kau yang menyuruhku menjadi Thor. Kau yang menancapkan Gungnir ke dadanya. Kau bilang ini demi perdamaian Asgard, agar terhindar dari pertumpahan darah. Tapi sekarang kau melemparkanku ke serigala, supaya tanganmu tetap bersih. Jika aku terbakar, Allfather, aku akan beritahu 9 alam bagaimana kau menjual kami kepada naga hitam. Biar semua melihat siapa sebenarnya Raja Asgard, Raja Dewa. Mau membungkamku selamanya? Tidak hari ini. Setiap utangmu padanya akan kami tagih semuanya sampai tuntas. Minggir, Loki berada di bawah perintahku. Menjawab, atau kau membungkam saksi ini selamanya. Kau berani mempertanyakan Allfather? Kau ingin memusuhi seluruh alam ilahi? Siapa kau berani mengancamku? Bagus. Kalau begitu, akan kutumpas kau bersama dia. Mau lari? Kukira kau gugur sebagai pahlawan di ladang hangus naga hitam. Bahkan setelah kematian, aku memberimu kursi di antara para dewa. Tapi kau membunuh Thor dan merebut tempatnya. Kau menipu para dewa. Kau memfitnah rajamu. Kau menyerahkan dirimu sepenuhnya pada kegelapan. Tidak ada pengampunan atas perbuatanmu. Tombak pembunuh dewa. Tidak, aku tak bisa menahannya lebih lama. Saksikan, Loki menabur kekacauan, meracuni nama Odin dan menodai Asgard. Sebagai dewa keji, sebagai Allfather, penguasa alam ilahi, aku menjatuhkan keadilan Asgard untuk membersihkan kebusukan ini. Menyedihkan. Loki harus mati, tapi bukan di tanganmu untuk membungkamnya. Bagaimana kau menguasai kekuatan sebesar itu? Siapa kau? Aku, Mimir. Mentor Thor. Dan aku yang akan menegakkan keadilan untuknya. Hari ini akan kucabut kedua kepala kalian dari bahu kalian. Lalu kuberikan pada muridku untuk ditendang melintasi aula Valhalla.
Jangan sakiti ayahku. Setelah melihat semua itu, kalian masih menghadang Odin? Odin. Aku tidak akan meladeni racun dari mulut Loki. Allfather adalah penguasa tertinggi 9 alam. Apapun yang dia lakukan, pasti ada alasannya. Sebagai rakyatnya, kita tidak berhak mempertanyakan. Kita harus patuh. Bodoh. Busuknya sama. Tongnya juga sama. Jangan bicara tentang keluargaku begitu. Balder dan Hoder, putra-putraku yang paling kubanggakan. Serangan gabungan mereka tak terkalahkan. Relik tua itu tak punya peluang. Hanya itu. Sekarang tinggal satu langkah lagi. Kau yang membuat ini terjadi, orang tua. Kami tak ingin membunuhmu. Cuma pamit. Tunggu saja. Kau akan menyesal. Berhasil. Permainan selesai. Giliran, temani saudaramu. Anakku, mereka pemberani. Bagus. Beraninya kau. Akan kubunuh kau. Jadi kau tahu cara berduka. Kau juga darah dagingmu. Apa yang ada di hati kalian saat merencanakan makar terhadapnya? Siapa berikutnya? Pengecut! Karena tak ada yang mau maju, pembalasan dimulai sekarang. Tunggu, apa kalian semua? Aku takkan mati demi ini. Kita, kenapa dia tak mau berjuang? Jika aku mati, kalian semua takkan bisa hidup. Benar kan? Teman-teman, laguku bisa memperkuat kalian. Serang sekarang, selagi melodinya bertahan. Tak ada yang bisa menolak usia, Mimi. Ku bawa sisa masa mudamu. Tunggu jadi sekumpulan debu.
Akhirnya mati, si tua. Si tua itu, dia salah satu jodoh. Wajah aku. Kekasihku, aku harus apa? Ini semua salahnya. Jauhkan dirimu. Wanita tua busuk, siapa kau? Sif, istri Thor. Kau lebih tahu daripada siapapun siapa suamimu sebenarnya. Kau tahu pria di ranjangmu itu Loki sejak awal. Jadi katakan, kenapa kau mengkhianati Thor? Kenapa kau bersetubuh dengan Loki? Apa? Dia tidur dengan Loki? Dia lebih suka tidur dengan makhluk jahat itu daripada dewa petir. Sungguh bodoh dan tidak sadar. Tidak, aku tidak. Dia berbohong. Tyr, dia ingin membunuhku. Selamatkan aku. Save me. Mimir, kau mencemari Asgard. Begitu aku lengah, kepalamu akan dipancam di gerbang. Dewa Perang, Tyr kembali. Sehebat apapun pria tua itu, mana mungkin dia mengalahkan Tyr yang tak terkalahkan? Kau tua bangka. Tyr tak terkalahkan. Kau mati. Sif, dasar jalan haus kuasa. Kau tak pernah pantas untuk Thor. Aku melakukan apapun agar bisa bertahan hidup, tua bangka. Thor itu Bruto Dumu. Sudah lama pantas mendapatkannya. Him up, Tyr, behead him. Itu saja berdiri. Sepertinya tak perlu kotori tanganku.
Tidak! Tidak, itu relik yang ditempa oleh runa itu sendiri. Itu tak bisa dihancurkan. Mustahil! Kau yang menulisnya? Apa sebenarnya kau? Itu jurang primordia. Bagaimana dia melakukannya? Apa itu alat tenun takdir? Siapa yang bisa memaksa Norns memanggilnya Master? Kalian benar-benar tidak tahu siapa yang berdiri di hadapan kalian. Master Mimir adalah pendiri semua dewa. Lahir bersamaan dengan naga hitam. Jika binatang buas itu adalah malam abadi dan sunyi, maka Master adalah fajar purba dan kehidupan. Jika Master tidak menempa runa dan menulis takdir kalian, kalian takkan punya sihir untuk duduk di tahta emas di alam ilahi. Kami tidak tahu kau adalah yang kuno, yang pernah melawan Nidhogg. Ampun, pendiri! Master sedang apa? Dia menenun Thor kembali ke dalam keberadaan. Master, anda tidak bisa membalikkan takdir demi menghidupkan orang mati, melanggar hukum alam. Dia gagal. Alat tenun itu tak sanggup menahan. Kita harus menolongnya. Alat tenun hancur. Masa lalu dan masa depan terputus. Takdir terurai. Kini bukan hanya Thor yang hilang. 9 alam akan terbakar. Alat tenun hancur. Takdir sudah ditetapkan. Menyerahlah. Menyerah? Master membakar inti hidupnya sendiri. Dia berani menentang takdir dan membangkitkan kembali raja yang gugur. Aku tidur 10 milenium, lalu terbangun untuk menuntut keadilan bagi muridku. Namun keadilan belum ditegakkan dan muridku belum kembali. Tapi kau menyuruhku menyerah? Master, tolong hentikan. Kau akan mati. Apa arti kematian bagiku? Aku sudah hidup cukup lama. Thor, muridku, kembali!
Untuk Thor, tapi dia sudah mati. Mustahil! Aku melihat sendiri Odin menusuk hatinya. Aku telah kembali. Ku bilang, Thor, aku tak akan membiarkan siapapun mencelakaimu. Master, kau sudah menua sejauh ini. Tu harga menentang takdir. Tunggu 1 atau 2 eon, aku akan kembali prima. Selama kau masih hidup, semua ini sepadan. Cukup basa-basi. Saatnya menghitung utang. Thor, kau hidup. Syukurlah pada Norns. Thor, kau tahu. Loki menipuku. Dia memanfaatkan dukaku. Aku tak akan mengkhianatimu. Aku istrimu. Mana mungkin? Saat Loki membakar rambutmu demi lelucon, aku masuk ke api Ninden Valas. Aku meminta kaum kurcaci menempa rambut emas ini untukmu. Tapi kaum kurcaci menyelipkan syarat dalam bantuan ini. Emas ini hanya melekat pada wanita yang setia. Jika hatinya melenceng, harga untuk pengkhianatanku padamu sudah lunas. Giliranmu, Thor, saudaraku yang baik. Biar ku jelaskan. Aku tak punya pilihan. Odin yang menusukkan tombak. Dia menyuruhku memakai wujudmu untuk menyebarkan kebohongan bahwa naga hitam sudah mati dan 9 alam aman. Temui dia. jadi Odin yang memaksamu bersekutu dengan naga hitam. Tolong, jangan bunuh aku. Aku salah. Sudah terlambat. Kau benar-benar mengira aku takut, Kitty. Kau tertipu. Selamat tinggal, saudaraku yang bodoh. Mau kabur? Pernah minta izinku? Idiot, itu juga boneka. Lihat baik-baik. Tak ada tempat sembunyi, Loki. Tidak, bagaimana bisa? Aku Dewa Mistrik. Trik murahan, Master. Biar aku yang bereskan ini. Kakek bodoh, sialan. Di sana! Sekarang di atas! Pengecut! Bersembunyi di bayang tak mengubah apapun! Keluar dan hadapi aku seperti prajurit! Aku akan bersembunyi sesukaku. Kau masih si bodoh yang sama, Thor. Membanting tulang demi 9 alam. Dan sekarang demi orang tua itu. Kau lahir untuk jadi mainan orang lain. Nah, itu kau. Kau lihat itu. Serangan Odin benar-benar luar biasa. Kau selalu memandang rendah. Cuma Dewa Mistrik.
tak pernah cukup pantas untuk aula berhargamu. Padahal aku yang menengahi kesepakatan antara kau dan naga hitam. Tanpaku, kalian semua sudah mati. Kau menjual kami kepada binatang buas dan kau bangga. Kenapa tidak? Sejak kau lahir, kau anak emas. Odin mengistimewakanmu, Asir menyembahmu. Bahkan Sif lebih dulu memilihmu. Kenapa? Beraninya kau membandingkan dirimu denganku. Apa yang kau punya yang tidak kumiliki? Bara yang sekarang berani menantang petirku. Kalau begitu, bunuh aku. Ayo, bukankah itu saja yang kau bisa? Merenggut nyawa. Apalagi yang pernah jadi dirimu? Kalau begitu, sesuai maumu. Aku akan menunggu. Saat aku tiada, anak-anakku tercinta, Fenrir, Jormungandr, Hel akan bangkit bersama Nidhogg. Mereka akan membakar 9 alam menjadi abu atas namaku. Dan saat Ragnarok akhirnya tiba, kalian semua akan diseret turun bersamaku. Hentikan! Kalau dia mati, naga hitam akan murka. Sekarang kau melihatnya, Thor? Saat Odin menjatuhkannya, satu tusukan menembus jantung tanpa ragu sedikit pun. Namun bahkan setelah aku mengkhianatinya, dia tetap memilih melindungiku. Kau darah dagingnya, putranya sendiri, dan inilah nilai dirimu baginya. Lalu kenapa? Raja yang tak bertindak seperti raja tidak pantas memakai mahkota. Thor, jangan berani-berani. Jika ayah tidak menjalankan tugasnya sebagai ayah, dia tidak berhak mengaku sebagai ayahku. Baiklah. Hari ini, hanya satu dari kita yang akan keluar hidup-hidup. Dibangkitkan kembali dalam tubuh. Terus kenapa? Api dalam dirimu sudah padam. Dewa petir, Thor, tak lagi jadi legenda tak terkalahkan. Dengan kondisimu begini, kau masih berani mencoba membunuhku. Aku rela mempertaruhkan nyawaku lagi, hanya untuk mengirimmu ke neraka. Ini pertarungan yang tak akan kau menangkan. Thor, meski Mjolnir sehebat apapun, ia ditempa dari besi ilahi yang sama seperti Gungnir. Keduanya memiliki ketajaman dan kekokohan yang sama. Lagi pula, tubuhmu baru dipulihkan. Kau tidak punya keunggulan. Kau dilahirkan untuk medan perang, Thor. Kau pernah menghadapi musuh yang lebih kuat darimu, dan tetap menang. Sekarang pikirkan baik-baik. Apa hanya kekuatan kasar yang membuatmu menang? Menajamkan tombakmu sekarang, waktumu sudah habis. Master, aku paham. Hati-hati, dia menyimpan sepertiga kekuatannya.
untuk menutupi celahnya. Menggunakan kekuatanku sendiri untuk melawan. Aku sudah melihat semua gerakan. Benarkah? Itulah perjanjian Nidhogger. Ayah, kau benar-benar membuat perjanjian dengan Nidhogger. Kau membelakangi 9 ala. Lalu, menurutmu kenapa aku menandatanganinya? Karena naga hitam tak bisa dibunuh. Ragnarok tak terelakkan. Semua yang kulakukan sejauh ini untuk menjaga alam ilahi tetap hidup. Kau tak berdarah untuk alam ilahi. Kau berdarah demi takhtamu. Sleipnir. Sepertinya Odin serius kali ini. Hengekat. Mjolnir hancur. Yang hancur tak bisa ditempa kembali seperti dulu. Kau kembali dari kematian. Kau bukan lagi dewa petir yang dulu diceritakan legenda. Kau benar-benar pikir bisa menghancurkan Mjolnir. Aku membiarkannya hancur agar bisa mengalahkan. Thor, cabut status dewanya. Tidak! Aku Allfather yang Maha Kuasa. Kamu tak bisa melakukan ini padaku. Masamu sudah habis. Kalian semua akan membayar ini. Kau melanggar perjanjian. Naga hitam akan mencabik dunia ini dan menghancurkan kedamaian alam ilahi. Kau akan menyesal. Aku tak menyesal. Dari tak terhitung benang yang dipintal Norns, aku memilih satu. Benang lainnya berkata sama. Thor mati, 9 alam hancur, semua jalan menuju akhir yang sama. Kegelapan dan kehampaan. Di benang itu, Thor adalah harapan. Thor membunuh naga hitam, memulihkan siang di 9 alam.
Tak ada lagi Ragnarok. Dosta, aku Raja Dewa. Akulah yang benar. Thor, kau berani bertaruh denganku. Aku bertaruh. Kau tak bisa membalikan Ragnarok. Kau kalah di tangan naga hitam. Lalu, kau harus memulihkan tahtaku sebagai Raja Dewa. Berlutut dan berdoalah atas kesalahanmu. Aku akan merampas keilahianmu dan menyuapkannya pada naga. Dan kalau aku melakukannya? Khayalan, kalau kau melakukannya, aku sendiri yang akan menobatkanmu. Akan kutetapkan kau pemilik 9 alam. Kuserahkan kepalaku dan melayanimu sebagai budak sewaan. Sepakat? Sepakat. Kemarilah. Setiap utang dibayar, tak satu pun terlewat. Mereka sudah tiba. Dewa Petir. Thor, kukira dia sudah mati. Kita tamat. Dia datang bukan karena kejadian dulu, kan? Akhirnya dia kembali. Puji Norns, aku sangat merindukannya. Tenangkan diri. Vanaheim punya perlindungan terkuat di 9 alam. Thor yang baru dibangkitkan. Bahkan jika Odin datang, dia tak bisa masuk tanpa izinku. Itu saja. Hancur. Mustahil. Tak ini terlihat meriah. Kenapa aku tak diundang? Freya, Valkyrie dan Tavani. Aku menyambutmu, Thor, Dewa Petir. Menerobos penghalang Vanaheim dan menerobos ke Aula Agung tanpa diundang. Kau benar-benar berani. Kau bertindak seolah tempat ini milikmu. Akan kubuat kau menyesal. Lama tak jumpa, Freus. Tapi pedangmu hilang. Jadi kau mau menghabisiku dengan apa? Cambuk? Aku tak butuh pedang untuk menghajarmu sampai jatuh. Surfer merebutnya darinya dalam duel. Melucutinya seperti pernak-pernik murahan. Diam! Jadi kenapa kalau aku tak punya pedang? Aku bisa mengalahkanmu dengan satu jari. Kau yakin? Kau bahkan tak bisa menggores sirahku saat masih memegang pedang kemenangan. Tanpanya, kau cuma pecundang menyedihkan. Kau menerobos ke aulaku tanpa diundang. Kau menewaskan dewa perangku. Apa kau memandang Vani sehina itu? Vani, maksudmu bocah cengeng yang merangkak ke sumurku 1.000.000 tahun lalu, memohon setetes saja, hausmu terpuaskan. Lalu kau tiba-tiba lupa siapa yang lebih hebat, Njord. Saat aku sekarat berdarah di lumpur, para dewa kalian duduk di awan, minum anggur dan tertawa. Bagaimana kita melunasi utang itu? Itu titah Odin. Aku hanya patuh. Aku hanya melihat. Tuh. Dan saat kau membantu Odin dan naga hitam menipu 9 alam, itu juga kepatuhan. Cukup! Panji, sekarang juga. Bunuh dia! Begitu saja, Dewa Petir. Bunuh dia! Cuma segitu yang bisa kau lakukan. Tidak! Aku Raja Vanaheim, Dewa Petir, atau pendiri. Aku tak peduli. Tak seorang pun boleh menginjak-injakku.
Thor, ini akibat menentangku. Freya sudah gila. Menyingkir. Kau Valkyrie tertinggi, putriku sendiri. Kau melawan rajamu dan Dewa Vanir demi orang luar. Aku sudah lama mengagumi Thor, bukan sebagai musuh, tetapi sebagai pahlawan. Pahlawan yang membela 9 alam saat tak ada yang mau. Yang berdarah dan bertarung, sampai tak ada lagi yang tersisa. Thor, aku tahu tipu muslihat murahan tak akan bisa menahanmu. Semuanya, serang! 12 Valkyrie, dengar perintahku. Sebagai pemimpin kalian, aku perintahkan, lindungi Thor, juara 9 alam, dan hadapi Raja Palsu Vanaheim. Kau pikir bisa mengalahkanku? Sampah. Tak akan bisa. Jadi kau menyerang putrimu sendiri, pengecut. Jadi, aku menyerah. Seluruh Vanaheim milikmu. Emas, pasukan, ambil semuanya. Asal kau lepaskan nyawaku. Vanir tak butuh raja pengecut. Mulai sekarang, Freya adalah Ratu Vanaheim. Hidup Ratu! Thor, aku sudah lama menunggu untuk berdamping denganmu. Mulai sekarang, aku milikmu. Silakan, ambil ini. Selama kau butuh, aku akan selalu bersamamu. Yang akan datang akhirnya tiba. Seperti yang dikatakan ramalan. Saat Fenrir menelan bulan, Jormungandr mengambil matahari. Ragnarok telah dimulai. Thor, saat kau mati, 9 alam jatuh ke dalam kekacauan. Nigaga tertidur untuk menjilat luka-lukanya, tapi jangkauannya tak pernah berhenti. Gerbang Hell dibiarkan terbuka lebar, membiarkan monster dan kematian meluah. Hutan elf berubah menjadi abu. Kaum kurcaci di benteng kurcaci menjadi makam. Tanpamu, tak ada yang menahan garis pertahanan. Dengan Master tertidur, raksasa es dan raksasa api kehilangan tumpuannya, lalu ikut tumbang bersama yang lain. Bendel telah menangkap Jod. Memimpin kawanan serigalanya melahap raksasa hari demi hari. Malatmu melilit musmenum. Kabut racunnya menyelimuti tanah, menewaskan banyak raksasa api, dan membuat dua pihak diambang kepunahan. Alam ilahi hanyalah prolog. Thor,
Jarahmu menusukmu dari belakang. Mereka membantai kerabatku dan menjadikan rumahku abu. Utang darah harus dibayar. Master, aku palumu. Tunjukkan jalannya. Akan kuhancurkan apapun yang menghalangi jalan kita. Kita berkendara dan membasmi 9 alam. Kembalilah hidup-hidup. 9 alam kini bergantung padamu. Akhirnya kau muncul. Luangkan waktu untuk mengagumi karyaku. Bagaimana menurutmu? For Saber! Anjing kelinci. Kau tidur terlalu lama. Tanah es kini wilayahmu. Master, biar ku jaibkan jalan. Tidak, ini darahku, rumahku. Hutang ini harus kutagih. Lalu akan kutunjukkan siapa pemilik tanah es. Mimir, waktumu sudah lama berakhir. Kau hanya kepala busuk dan masih berani menghadapku. Apa katamu? Waktu siapa yang sudah lama berakhir? Mimir, aku menyerah. Aku bisa membantumu menjatuhkan naga hitam. Aku tahu saksi atasnya. Ampun, ampuni aku. Mengampunimu? Kenapa tidak tanya mereka? Apakah mereka setuju? Habisi dia! Balas kematian kerabat kita! Kakak, belaskan aku. Ya, bulan kembali tergantung di langit malam. Seperti kata Nabi kuno, saat bulan merebut kembali langit, malam tanpa akhir pun berakhir. Ragnarok bisa dibatalkan. Kita benar-benar hidup sampai melihat penyelamat kita. Rasa takut berakhir hari ini. Karena itu, aku kembali. Hormat pada pendiri. Hormat pada penyelamat. Kakak, balaskan dendamku. Fenrir telah mati. Thor, Mimir, kalian membantai saudaraku. Kalian menghabisi ayahku. Kalian berdua akan kubunuh. Dengar itu? Heyo. Dang Surter. Jadi itu Surter. Dia mengasah baja ilahi dengan api neraka.
Master Progenith, kau tak disambut di sini. Mundur atau terbakar. Tempus! Surter, sudah lama tak bertemu. Inikah caramu menyambutku? Menyambutmu saat benteng-benteng kami runtuh, saat kaum kami dibantai, dan anak-anak kami diseret menjerit ke Helheim. Di mana Odin? Di mana Asgard? Aku di sini sekarang. Aku datang membangkitkan rakyatmu dari abu, mengakhiri ini dan memulihkan perdamaian. Odin menyerahkan kami kepada binatang buas. Putranya akan membayar harganya. Dada, ganti dada! Dada, ganti dada! Aku tak bertanggung jawab atas dosamu. Darahnya mengalir dalam dirimu. Itu satu dosa yang tak bisa kau sangkal. Dosa! Dosa! Bunuh Thor! Lemparkan dia pada ular! Jangan marah. Mereka tak membencimu. Mereka hanya tenggelam dalam duka. Mimir, kau bersikeras melindungi Thor. Itu perbuatan Odin, tapi Thor yang menjatuhkannya. Dan harapan terakhir mencegah Ragnarok. Harapan? Kami tak butuh harapan, Asgard. Aesir lahir untuk berbohong. Raksasa api. Bunuh Thor! Api abadi dipadamkan. Api ini menyala sejak awal alam. Bagaimana? Aku yang menyalakan api pertama di Muspelheim. Aku sudah menunggu selamanya untuk ini. Kau membunuh ayahku. Kau membunuh saudaraku. Utang itu akan dibayar dengan darah. Monster itu sudah muncul! Lari! Tetapi posisi pengecut! Binatang itu bukan untuk kita. Dua yang pertama sudah beres. Cuma itu, bahkan tidak menggores. Banyak omong untuk orang mati. Jangan mengalihkan pandangan, tua bangka. Kau lawanku. Ada racun ular dalam apimu. Kau bukan dikuasai binatang itu. Kau sudah bersekongkol dengannya sejak awal. Lalu kalau memang begitu, Kau malah menyeret kaummu jadi boneka ular. Ya. Master!
Pendiri aku. Cuma itu? Jangan salahkan aku. Salahkan kelemahanmu sendiri. Kami tidak punya pilihan lain. Suter. Pendiri sudah mati. Sabar, Thor. Giliranmu akan tiba. Akan kutelan kau dan mentor Thor bulat-bulat. Jormungandr, akan kuambil nyawamu demi masterku. Siapa bilang aku sudah mati? Pendiri kembali, tanpa luka. Tidak mungkin. Wadah sejatimu telah gugur sejak eon lalu dalam perang. Kau benar-benar mengira Nidhogger punya taring untuk melahap wadahku. Aku merobek dagingku sendiri, menempa Gletser Jotunheim dan Matma Muspelheim untuk menambatkan fondasi alam anak-anak. Itulah sebabnya hanya kepalaku yang tersisa di Sumuro. Aku berniat membiarkan mereka melindungi kaumku lebih lama. Tapi sekarang kaum seperti itu tak lagi pantas. No longer worthy. Telan matahari itu, binatang. Please. Master, kenapa menangis? Kita belum selesai mengumpulkan. Pendiri, aku terpaksa. Ampuni aku. Pendiri, aku terpaksa. Ampunilah aku. Pedang raksasa api ditempa untuk mengoyak perut naga hitam, bukan menusuk pendiri dari belakang. Kami salah, pendiri. Ampuni kami. Bicara, kenapa kau menjual jiwamu kepada ular itu? Muspelheim sudah lama kalah. Berlutut atau saksikan mereka mati. Layani aku, dan yang ditahan di Helheim akan hidup. Hela menyandera para tetua dan anak-anak kami. Jika aku tidak tunduk pada naga, Hela akan membantai mereka semua. Anak-anak kami hidup. Tapi hidup mereka lebih buruk daripada orang mati. Jadi kau menukar lebih banyak kaummu sendiri demi bisa bertahan 1 hari lagi. Pendiri. Kami raksasa boleh mati di medan perang, tapi kami tak akan merendahkan diri jadi algojo naga. Pendiri, aku salah. Izinkan aku maju bersamamu. Aku akan memimpin kalian menembus hutan berkabut sampai gerbang Helheim. Kita akan membantai naga itu dan merebut kembali artefak kita dari kegelapan. Bagus. Pergi, tebus kembali kaummu. Kalau kau sampai terpikir mengarahkan pedang itu, akan kuhancurkan kau dengan tanganku sendiri. Aku tak akan berani. Kita maju dan mengambil kembali milik kita.
Mari, Thor. Kali ini, aku sendiri akan mencabut dagingmu dari tulangmu. Kita sedang diuntit. Para elf itu mengendap di balik bayang-bayang. Pasti berniat buruk. Kita cuma lewat. Dulu aku berdarah bersama para elf. Kita bertempur dengan baik. Mereka tak akan mencari gara-gara dengan kita. Thor, Dewa Petir, pahlawan 9 alam. Selamat kembali di Alfheim. Paduka, tak perlu seremoni. Kami butuh akses ke Helheim. Bisakah Paduka menunjukkan jalannya? Selalu saja terburu-buru. Jalur ke Helsten tersumbat miasma Nidhogg. Kita harus menunggu bulan purnama malam ini. Hanya cahayanya yang bisa menembus jalan tersembunyi. Master, bagaimana menurutmu? Hendiri, perjalananmu panjang. Kenapa tidak beristirahat dulu? Saat bulan purnama terbit, aku akan mengantarmu sendiri melewati hutan hingga gerbang Hel. Kalau Paduka berkenan, kami akan beristirahat sejenak. Keluarkan mic terbaik. Malam ini, kita jamu prajurit sejati. Di medan perang tadi, kau melindungi kami dari api naga hitam. Bersulang untuk pahlawan kita. Aku hanya melakukan tugasku. Mid ini kuat. Ini bukan mid biasa. Ini ramuan tidur abadi, disadap langsung dari Aka Yggdrasil. Kena kau. Dasar para elf! Penikam dari belakang! Kalian berani mengkhianati kami! Akan kubakar kayu-kayu kalian sampai jadi abu! Kau di Alfheim, raksasa api. Di sini, nyawarmu tak berarti. Pelotus, dulu di medan perang kita sekutu. Kenapa kau memasang jebakan untukku? Kau menang perang, Thor. Lalu kau menghilang tanpa jejak. Kau sempat jadi pahlawan 9 alam. Tapi kekacauan yang kau tinggalkan, siapa yang membereskannya? Begitu kita pergi, cakar naga hitam sudah menjangkau. Garmer merobek rumah kami. Tanpa petirmu, panah kami bahkan tak bisa menggores kulitnya.
Dia menodai bola zamrud pusaka kami, memaksa kami tunduk atau menyaksikan semua yang hidup di hutan ini terbakar. Garmer akan segera kembali untuk menyelamatkan para elf. Aku tak punya pilihan lain. Dulu, aku dikhianati dan dijadikan santapan naga hitam, jiwaku nyaris hancur. Aku baru kembali setelah menentang aturan kematian. Jadi, bagaimana jika aku membantumu merebut kembali bola zamrud dan membantai habis monster-monster itu? Ambil kembali bola itu, kau bahkan tak bisa memecahkan segel runa kami. Kau bukan lagi dewa petir yang tak terkalahkan. Mundur, Thor. Helheim tepat di balik hutan kabut. Wanita gila itu, Hela, menunggumu di balik gerbang itu. Dalam kondisimu sekarang, kau hanya berjalan menuju kuburmu. Pergi sebelum Garmer datang. Aku akan menutupimu. Kita anggap semua ini tak pernah terjadi. Belotus, kau tak tahu kemampuan kami yang sebenarnya. Aku yang mengkhianatimu duluan, jadi lakukanlah apapun. Belodes, kandang runa trik murahan itu takkan bisa menahan kami. Lalu kenapa buang-buang napas pada wanita pengkhianat? Kalau dia menghalangi jalan, kita tebas dia dan bakar hutan ini sampai jadi abu. Aku menahan diri selama ini karena ingin memahami apa yang ada di benak orang-orang yang dulu pernah bertarung bersamaku. Selama akar Yggdrasil merayap di kegelapan, petir dan angin. Adalah sekutu abadi. Lotus, percayalah padaku. Berdirilah di sisiku seperti dulu. Dan tak ada yang bisa melawan kita. Aku percaya padamu, Thor. Garmer adalah pasukan terdepan dan cakar Hela. Dia bergerak lebih cepat dari pandangan kita. Serangan kita hanya memantul dari kulitnya. Itulah sebabnya dia begitu mudah menghancurkan kita. Kerabat kami akan membentuk jebakan, tapi takkan tahan lama. Itu saja yang kuperlukan. Dia cepat, tapi tak lebih cepat dari petirku. Kita hadapi dia langsung, lalu remukan tengkoraknya. Kumpulkan pasukanku. Demi bola zamrud, demi Alfheim. Kita akan bertempur di sisi Thor lagi. Sekumpulan kaum lemah tak berguna. Kau pikir bisa melawanku? Aku sudah lama menunggu kau masuk ke dalam perang. Hari ini, aku akan membantaimu sendiri. Siapa mati di tangan siapa? Itu belum ditentukan. So, bola zamrud kita tertanam di puncak tengkoraknya. Mata ketiga itu. Kekuatan hidup dalam perang ini, sumsum termanis di 9 alam. Aku tahu kalian elf akan berkhianat malam ini. Akan kukuras dan kuseret kalian semua ke dalam kegelapan. Kau binatang, hari ini kau bayar dengan darah. Semuanya, jalankan rencana. Kerahkan seluruh kekuatan. Kalian kira serpihan kecil kalian bisa menembus kulit yang ditempa neraka?
Formasi ini berhasil. Thor, sekarang! Rasakan! Kenapa Thor sekuat ini? Apa kekuatannya sudah pulih sepenuhnya? Saat aku kembali ke sisi Master Hela, kalian semua tamat. Sif, sayang, siapa yang izinkanmu pergi? Sudah berakhir. Kalau aku hancur, aku akan menyeret seseorang. Bos. Dengan kecepatannya, dia melampaui Garmar. Thor, kau bukan hanya pahlawan 9 alam dan sekutu kami. Kau juga penyelamat abadi Alfheim. Hidup sang penyelamat! Di balik hutan itu adalah neraka. Kau telah membunuh Garm, tapi Hela ancamannya jauh berbeda. Dia mengendalikan setiap jiwa yang gugur dalam pertempuran. Makhluk neraka hidup dari kematian itu sendiri. Nyaris mustahil dibunuh kecuali jiwa mereka dimusnahkan. Mereka tidak akan mati. Apiku membakar jiwa itu sendiri hingga jadi abu. Tenang saja, kami siap menghadapinya. Sebelum kau berangkat, ambil kekuatan bola ini dan terimalah rasa syukur abadi kami. Kau harapan terakhir untuk membebaskan 9 alam. Alfheim akan maju bersamamu. Bola Zamrud ini tak hanya menyembuhkan yang hidup, Thor. Ia memperkuat kekuatan ilahi. Jika ditanamkan pada Mjolnir, itu akan membalikkan keadaan bagi kita melawan Hela dan Naga Hitam. Atas hadiah dari para elf ini, akan kuterima rasa syukurmu dan kubawa bersamaku. Kami siap. Maju. Beraninya kau membunuh anjing kesukaanku, Garmar. Akan kucabik-cabik kalian semua. Ayo, pelayanku. Tunjukkan kekuatanmu pada para penyusup ini. Mereka yang mati itu, kerabat kita sendiri. Penyihir pengkhianat, berani kau memakai trik kotor ini untuk menahan kami? Akan kuakhiri penderitaan mereka sendiri. Jangan, jika jiwa mereka terbakar, mereka akan hilang kekampaan selamanya. Kita harus menahan para mayat dulu, lalu fokus mengalahkan Hela. Satu-satunya keselamatan mereka ada pada kekalahan Hela. Thor, kami menahan para mayat. Kau hadapi ratu itu.
Ratu orang mati, kau hancur seperti yang lain. Separah apapun lukanya, aku bisa memulihkannya dalam sekejap. Hela, beraninya kau melahap jiwa rakyatku. Kau pantas mati 1000 kali. Lalu kenapa? Selama legiun orang mati ini masih ada, aku bisa memulihkan mereka semua. Kita lihat berapa lama kau masih bisa bertahan. Hahaha. Tidak mungkin. Apa ini? Jiwa-jiwa ini adalah para arwah terhormat dari 9 alam Hela. Mereka bukan untuk kau nodai. Freya dari Valhalla, apa yang kau lakukan di sini? Mulai sekarang, aku milikmu. Silakan ambil ini. Selama kau membutuhkan, aku akan bertarung di sisimu. Batu itu bernyanyi. Thor, aku merasakan Einherjar. Mereka menjerit dalam kegelapan. Waktumu sempurna, Freya. Hela menambat mereka. Aku sudah memutus ikatan antara Hela dan para arwah. Lalu aku akan membimbing para arwah ke Valhalla agar mereka bebas kembali. Jangan buang waktu. Aku akan menahan kau mati. Surtur, lindungi Freya. Jangan biarkan mereka menghancurkan bimbingannya atas kau mati. Thor, fokus serang Hela. Jangan beri dia celah. Bangkitlah, bebaslah dari rantaimu. Aku akan membimbingmu menuju kebebasan sejati. Tidak. Kau tak akan menyentuhnya selama aku di sini. Thor, kau milikku untuk dilawan. Sambil aku memulihkan tubuhku, seluruh Helheim ada dalam komandomu. Apapun yang terjadi, jangan biarkan siapapun mengganggu tidurku. Jika kau gagal, kau tahu akibatnya. Ya, Master. Meski harus membakar habis esensiku, aku takkan membiarkan para bodoh ini merusak rencana Master. Tak ada lagi jiwa untuk kau serap, Hela. Ini sudah selesai. Selesai, tidak, kita baru mulai. Hari ini, kalian semua akan mati di neraka dan jadi santapanku.
Selama aku di Helheim, aku adalah bencana tak berujung. Kalian semua pasti akan hancur di tanganku. Sepertinya petirku saja tak cukup membunuhnya. Aku harus temukan kelemahannya. Thor, dua kepalanya. Satu menampung jiwa ilahinya, yang lain menambatkan raganya. Itulah yang memberinya pemulihan. Mengerti. Selama kedua kepalanya tidak dipenggal bersamaan, dia cuma tumpukan daging busuk, tak bisa ditembus tebasan. Tepat. Master dan murid bersama. Kau bodoh tua, ku buat tulangmu jadi abu. Pertama! Satu hal lagi, kreasi Helheim tak bisa menahan kekuatan primordial murni. Surtur, pinjamkan pedangmu. Di sana. Thor, kau ambil kiri, aku ambil kanan. Cepat. Baik, Master. Jangan berani kabur dariku. Demi 9 alam, akhiri dia! Tidak! Aku abadi! Pergilah, Einherjar. Hancurkan rantai Hela. Menuju kehidupan baru yang memang milikmu. Terima kasih sebesar-besar. Kau telah mengampuni kami. Kini kami dapat kembali hidup damai. Kami tak akan melupakan kebaikan hari ini. Jika diperlukan, kami akan datang, mengikuti bimbingan jiwa kami untuk membantumu. Akhirnya sampai di sini. Nidhogg ada di bawah. Aku ikut denganmu. Tombakku akan berjuang bersamamu. Tongku masih terlelap. Aku harus menemukan cara. Mereka tak boleh menghalanginya. Di mana Nidhogg kotor itu sembunyi? Apa ini yang lengket ini? Awas, aura di sini sangat berbeda dari pintu masuk Helheim.
itu jadi lebih besar lagi dari sebelumnya. Sepertinya begitu. Setelah Thor wafat, ia bersembunyi di sini. Ia melahap akar Yggdrasil, mencuri kekuatan esensial 9 alam dari segala kehidupan. Karena itu ia menjadi begitu kejam dan kolosal. Selamat datang di kuburan semua dewa. Mungkin kau lolos dari gigiku karena beruntung, tapi kau tak akan bisa bersaing dari mulutku. Ini prajurit terhebat dari kaum kami. Babar, bagaimana dia bisa jadi begini? Nidhogg, kau bahkan tak mengampuni yang tua, yang lemah, perempuan, dan anak-anak. Mereka musuh dari Jotunheim dan Muspelheim. Jiwa mereka hilang, dikosongkan jadi cangkang akhir tanpa pikiran. Mereka bahkan tak bisa beristirahat dengan tenang. Itu baru sebagian kecil dari para kapten yang jalan. Mereka jadi bahan bakar yang memberiku kekuatan untuk merebut 9 alam dan menundukkannya pada kehendakku. Kalau begitu, mereka seharusnya menganggapnya sebuah kehormatan. Aku mengajari para raksasa seni sihir, kekuatan suci untuk menangkal dan melindungi, untuk menjaga tanah air mereka, dan memelihara kedamaian 9 alam. Itu hadiahku untuk mereka. Bukan untuk jadi korban yang kau injak, bukan untuk jadi wadah yang kau keringkan demi kepentinganmu. Kau membantai para raja di alam-alam, membakar rumahku, dan memusnahkan kerabatku. Aku akan menuntut dosamu. Aku akan merebut kembali jiwa-jiwa yang kau rampas dan menegakkan keadilan bagi mereka yang kau ambil. Kau relik tua yang rapuh. Seharusnya kau sudah lama dikubur, tapi masih berceramah soal rumah dan keadilan. Kau pikir bisa menghentikanku? Nidhogg, atas nama pendiri, aku menjatuhkan hukuman atas dosamu selama 10.000 tahun. Dasar binatang, tangkap ini! Kawan lama, ku lepaskan penderitaanmu dan beri damai abadi. Nidhogger, setiap tetes esensi yang kau curi dari Yggdrasil, kau akan muntahkan kembali hari ini. Bajingan tua itu juga makin kuat. Aku terlambai. Master, aku merangkak melewati neraka untuk mencapaimu. Mereka menghancurkan tubuhku. Kalau aku tak menyembunyikan seberkas jiwaku, aku takkan sempat bertemu denganmu. Hela, kesetiaan yang begitu dalam. Sekarang penuhi tujuan terakhirmu. Jadilah bahan bakarku. Dia melahap Hela. Dia merebut seluruh kekuatan Helheim untuk dirinya sendiri. Semua mundur sekarang. Rasakan kematian tanpa akhir ini.
Einherjar kembali. Mereka menolak terlelap. Mereka datang demi 9 alam untuk membantu kami dalam pertarungan terakhir. Kumohon semuanya, berikan aku kekuatan esensi jiwamu untuk membasmi Nidhogg, pulihkan kejernihan dan kedamaian di 9 alam. Prajurit cahaya, demi kebebasan! Gerombolan mayat hidup pikir bisa menghentikanku. Cerai-berai. Para mayat hidup membakar jiwa mereka untuk memberi kita sedikit waktu. Berikan pada Master kekuatan inti yang kita miliki. Kita akhiri ini sekarang. Tepat. Sekalipun esensiku terbakar jadi abu, akan kugigit keparat ini demi membalas rakyatku. Kekuatan badai, dengarkan aku. Api abadi. Master, tangkap. Demi berdiri, mengarahkan kekuatan prajurit Einherjar. Petir dan api menyatu. Menggelikan. Kau pikir dengan palu tambalan dan gerombolan jiwa-jiwa buangan bisa mengalahkanku. Hari ini, kau bersama 9 alam akan lenyap ke kehampaan. Nidhogg, dosamu berakhir hari ini. Hadapi kematianmu. Kulah Ragnarok itu sendiri. Selama Norns memintal benang takdir, aku tak bisa musnah. Mimir, Thor, kalian pikir sudah menang? Surtur! Hebat sekali! Ya, kalian semua masih hidup. Kalian selamat. Kalian semua masih di sini. Hidup pendiri! Hidup Thor! Dewa Petir! Ragnarok telah berakhir. 9 alam telah diselamatkan. Naga hitam telah mati. Thor, dia benar-benar menentang takdir Ragnarok.
Naga hitam telah dibunuh. Yggdrasil akan menyambut era kemakmuran mutlak dan siang abadi. Aku kalah. Master Mimir, Pangeran Thor, akhirnya kami bisa beristirahat. Sekarang giliran kalian melindungi 9 alam. Beristirahatlah tenang, para prajurit. Aku bersumpah atas namaku, Mimir, raksasa cahaya Morial. Aku tidak akan mengecewakanmu. Thor, aku tahu kau akan membawa kemakmuran bagi 9 alam. Aku menantikan hari penobatanmu. Pertarungan yang bagus, calon Raja Dewa. Kau juga, pembuat raja. Aku yakin, pasrah pada takdir adalah cara melindungi Asgard. Aku salah. Thor, putra terhebatku, kau membantai naga hitam. Kemuliaanmu melampaui 9 alam. Mulai hari ini, tahta Asgard dan kemuliaan 9 alam menjadi milik. Mahkota bukanlah kemuliaan, itu beban. Aku tak akan sepertimu, menganggap nyawa sebagai kerugian yang bisa ditoleransi. Tahta ini, aku yang pantas memilikinya. Kau berkata benar. Hidup Raja Dewa yang baru. Dewa Vanir, berlututlah pada raja yang baru. Kami berlutut pada raja yang sejati. Para raksasa tunduk pada raja yang sejati. Alfheim menghormati raja yang sejati. Jadi, kita juga harus berlutut. Odin, apa kau lupa sesuatu? Ampun, Raja Dewa. Kami tunduk pada raja baru. Dengarkan aku. Mulai hari ini, aku Thor, dan aku Raja Dewa 9 alam. Hidup raja baru. Debunya bahkan belum reda, Master. Haruskah kau menghilang ke dalam bayang-bayang sekarang? Seorang raja baru duduk di tahta. Menempatkan seorang pria tua di hadapanmu akan memberi pesan yang keliru. Tapi alam-alam itu begitu luas. Luka Ragnarok begitu dalam. Aku takut. Kau takut, kau tak akan mampu. Thor, jalan itu sudah menempa dirimu. Raja sejati bukan diukur dari tingginya tahta, melainkan dari kesediaannya mendengar rakyatnya. Kau sudah membuktikannya. Nidhogg menghalangimu, kau menghabisinya. Takdir mencoba membelenggumu, kau mematahkannya. Alam-alam itu aman di tanganmu.
Aku tenang. Tapi jika bebannya suatu saat terlalu berat, temui aku di sumur. Pria tua ini akan selalu menunggu. Jaga diri, Master. Aku bodoh dan buta. Raja baru Thor adalah kebenaran. Dengan Nidhogg tewas, kurasa kau tak bisa duduk diam lagi. Betapa lucunya, kau benar-benar percaya kau memutus siklus Ragnarok. Nidhogg hanya bidak di papanku. Roda takdir yang sesungguhnya baru mulai berputar. Apapun dirimu, saat kau mengancam 9 alam, aku, Thor, Raja Dewa, akan menebas apapun yang menghalangiku. Dewa atau bukan.